Shalom, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si Permisi Katu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, ada yang fansnya Luna Maya di sini, ya. Oke, jadi buat kalian yang fansnya Luna Maya, pasti saat-saat ini kalian tahu ya kalau Luna Maya itu sedang jalan dengan seseorang yang ganteng, ganteng banget ya, dan umurnya itu 3 kali lebih muda daripada mantannya yang sebelumnya gitu. But anyway, kita juga tahu perjalanan Luna Maya dari dia pada saat berkarir dan namanya juga kehidupan itu adalah seperti sebuah cerita ya, seperti kita itu membuka buku ya, lembar demi lembar itu adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dia. Sebenarnya bukan hanya Luna Maya sih ya, kehidupan kita juga adalah kehidupan yang bak layaknya seperti drama ya kan, drakor begitu. Jadi kita pada saat ini juga senang ya, dia itu sedang sepertinya serius dengan seseorang gitu. Dan kita juga tahu perjalanan Luna sebelumnya gagal dengan beberapa laki-laki, which is itu Luna menjalani keseriusan dengan laki-laki atau mantan-mantannya begitu ya. Oke, jadi hari ini adalah hari yang spesial banget. Madam Suki pengen banget melihat past life. Apa itu past life? Past life itu adalah kehidupan kita di masa lalu. Tentu saja past life itu nggak perlu kita ingat-ingat, nggak perlu kita ngapain sih kalaupun past life itu benar atau enggak, ngapain di ini gitu, ngapain untuk diulik-ulik lagi gitu kan. Tetapi Besti ada sesuatu, ada hal-hal yang memang terjadi pada saat ini yang itu memang belum selesai di masa lalu gitu. Tapi ini buat kalian yang percaya past life aja ya. Kalau kalian tidak mempercayai past life, jangan pernah untuk dipaksa, karena pikiran kita itu nggak bisa dipaksa Besti ya. Karena pikiran itu kalau kayak macam orang didoktrin lah ya, orang didoktrin itu nggak akan pernah percaya apa yang orang lain katakan ya. Jadi kalau kalian yang percaya past life, ayo kita intip past life-nya Luna Maya. Kenapa sih Madam Suki? Karena gini, artis itu kan adalah orang yang kita idolakan dari perjalanan karirnya sampai sekarang dan lain-lain. Dan ada satu hal yang membuat Madam Suki kagum sama sosok Luna ini. Saat itu dia juga mengatakan dengan keberanian dia bahwa apa yang pernah terjadi dengan dirinya yang selalu itu disangkut pautkan dengan Ariel ya kan. Padahal buat Madam Suki sendiri, ya udahlah, masa lalu adalah masa lalu, ya kan. Masa lalu itu adalah bagian dimana kita mesti belajar, itu sih, ya. Tapi kan orang Indonesia itu suka banget untuk mengkait-kaitkan hal-hal yang lalu dengan apa yang sudah terjadi pastinya ya. Dan di situ dia mengakui bahwa apa yang terjadi itu tidak dia benarkan. Disitulah sebenarnya kebesaran hati Luna Maya, dari seorang Luna Maya itu yang membuat Madam Suki juga kagum sama dia. Meskipun Madam Suki nggak fans ya, tapi Madam Suki berusaha untuk tidak mempunyai fans ya. Kenapa? Karena ya menurut Madam Suki apa yang terbaik yang mereka lakukan ya udah itu yang Madam Suki kagumi. Bukan berarti harus menjadi fans gitu. Kalau fans itu kan sesuatu yang fanatik gitu ya, enggak, Madam Suki enggak. Jadi ada orang yang misalkan artis itu baik, ya udah aku senang aja dengan cara dia berpikir, wawasan dia, cara ngomongnya, keberaniannya. Dan pada suatu hari orang tersebut mungkin bisa melakukan satu hal yang tidak kita sukai, ya kan? Nah kalau fans itu kan jatuhnya apapun yang disukain, ya udah itu yang dimakan mentah-mentah itu. Jadi berbeda ya Besti ya. Oke, jadi hari ini Madam Suki minta izin sama Luna Maya untuk melihat past life-nya ya, past life-nya dia. Barangkali dari past life itu kita juga bisa belajar dari seorang Luna Maya, ya kan? Madam Suki izin untuk melihat past life-nya Luna Maya. Barangkali kita semua harus belajar sesuatu dari dia, oke? Oke, mudah-mudahan ketarik ya. Karena untuk melihat past life, Madam Suki memang kalau untuk personal kalian ya, Madam Suki minta waktu 3 hari, 5 hari begitu ya. Jadi ini mudah-mudahan resonate karena ini kan live, oke? Nah, kita mau tanya dulu ya, Luna, oke? Madam Suki mau bertanya dengan jiwa Luna ya, dengan soulnya Luna Maya ya. Who were you
in your past life? Who were you in your past life? Terus jatuh. Ini ada yang jatuh, ada 2 kartu yang jatuh, ya. Ada 2 kartu yang jatuh. Oke. Nah, seperti kalian lihat di sini, ternyata Luna Maya adalah gendernya apa? Laki-laki. Raja membawa pedang. Ya. Terus di sini ada apa ini ya? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Oke, kita fokus ke sini ya. Kita fokus ke sini ya. Jadi kalau past life itu kita cari tahu juga gendernya dia apa. Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Begitu. Karena di past life itu kita ini seperti ini ya. Seperti misalkan kayak gini lah. Mandusuki memberikan kalian contoh kan ya. Kalau kalian nggak percaya past life, misalkan kayak gini. Misalkan kita kena amnesia atau kita kena Alzheimer. Apakah kita ingat kalau kita pernah mempunyai istri, suami, atau anak? Kita nggak ingat. Seperti itu gambaran past life, ya. Seperti kayak orang kehilangan ingatan. Nah, karena Tuhan itu kan maha besar, ya. Semesta itu luas. Semesta raya ini memiliki sebuah misteri yang kita tidak tahu gitu loh. Betapa debunya kita, betapa kecilnya kita. Kalau misalkan kita mau terlahir kembali atau tidak, apa yang sulit buat Tuhan? Kalau kita mengatakan tidak mungkin, berarti kita meragukan kebesaran Dia. Kita menyebut Dia loh ya, maha besar, iya kan? Tuhan maha besar. Kalau misalkan kita mengatakan nggak mungkin, nggak mungkin, berarti Dia bukan besar dong. Ya, makanya kita jangan melawan itu, begitu. Oke, di sini dia laki-laki. Oke, kita mau cari tahu ya, apakah benar dia laki-laki ya? Kita ambil 3 kartu punyanya Luna Maya. Oke, kita tarik aja dari sini. Trust and fight. Oh, ada hubungan nggak? Raja pedang dengan trust and fight. Kita ambil aja dari depan. Galatik lagi. Sekarang kita ambil yang tengah aja. Atau dia nggak mau pinggir maunya. Di sini ada Tris. Seorang laki-laki. Dia adalah seorang yang pandai sekali memainkan pedangnya. Ya, dia adalah seorang yang membela kebenaran dan keadilan. Ya, jadi di sini tertulis trust and fight. Dia suka berkelahi, tapi dia berkelahi untuk kebenaran, untuk mencari keadilan dan membantu orang lain. Dan dia tinggal di sebuah rimba atau sebuah hutan. Oke. Terus kita lihat di sini family life-nya bagaimana dia ini? Family life-nya dia. Oke. Family life-nya namanya ya. Oke. Tuh, keluar lagi kan? Laki-laki muda. Oke. Jangan-jangan anaknya ya. Dia suka berperang, ya, bertempur. Oke. Keluarnya ini adalah matahari. Di sini dia nggak punya uang. Jadi dia adalah seorang laki-laki yang kok dia mempunyai seorang anak laki-laki ya? Dia mempunyai seorang anak laki-laki. Dan di sini dia tidak mempunyai uang. Hidupnya ini bertempur. Ya, zaman dulu itu ya, bertempur. Ya, apakah dia bertempur itu juga untuk menyambung hidupnya? Karena di sini, tetapi di sini ada fight and apa ini? Fight and trust and fight, membela keadilan. Oke, istrinya di mana? Kalau kamu punya istri, istrimu di mana? Apakah kamu punya istri? Tidak. Oh, jadi dia ini memang hidupnya sendiri, ya? Dia hidup sendiri, gitu. Dia nggak punya istri. Barangkali anak ini adalah anak yang ia temukan di sebuah peperangan atau di jalan atau apa gitu, ya. Ini dia mempunyai
anak laki-laki tapi dia tidak mempunyai istri. Kalau di past life ini kita juga bisa nanya ya, kematiannya itu bagaimana. Tapi Manasuki nggak mau ya, karena kematian itu kan takdir ya. Manasuki berusaha untuk tidak bersinggungan dengan takdir gitu ya. Kalau ini kan cerita ya, cerita kita menggali sebuah cerita masa lalu ya kan. Tapi kalau kematian itu barangkali bisa ditanyakan kalau personal aja ya, personal reading begitu. Beda lagi ya kartunya ya, pekerjaannya Luna di past life-nya dia itu apa. Oke. Nah, benar. Di sini pekerjaannya adalah protection. Jadi dia ini adalah orang yang seorang penjaga. Ya. Seorang penjaga yang tidak menikah. Tapi dia mempunyai anak. Menarik nggak sih? Tidak menikah, tapi dia mempunyai anak. Kerjaannya adalah protection. Dia ini seorang penjaga. Seorang penjaga yang mempunyai dedikasi, meskipun dia tidak mempunyai uang, tetapi dia seumur hidupnya itu dia ingin mengabdi. Nah, seperti itu. Oke, apa yang kita belajar dari kehidupan Luna dahulu? Satu yang berbeda lagi, ya. Apa yang kita belajar dari kehidupan Luna yang dahulu? Oke, di sini ada kartu stres. Di sini ada kartu nomor 2. Ada seseorang yang hidupnya ada di tengah-tengah gini ya, ini jurang ya, oke. Dan di sini ada kling-kling to the past. Aduh, kok ini ada hubungan dengan masa lalu dia sih? Jadi ini ya. Jadi pelajaran yang diambil dari kehidupan dia yang dahulu, kehidupan ini sebenarnya banyak kejadian. Kehidupan ini banyak sekali peristiwa, ya. Jadi di sini dia berusaha untuk meninggalkan stres. Dia nggak mau berpikir tentang kesetresan gitu, ya. Meskipun dia merasa bahwa hidupnya itu nggak pasti gitu. Hidupnya itu tidak pasti dia ini, ya. Dan di sini dia sepertinya ada masalah dari masa lalu dia yang belum selesai, yang dibawa sampai saat ini. Coba kita cari tahu ya. Ini apa ini? Ini maksudnya apa ini? Oke. Jadi kalau ini adalah sebuah PR ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Supaya kita juga belajar dari kehidupan masa lalu orang lainnya. Ya. Di sini ada Four of Wands. Di sini ada Nine of Cups. Dan di sini ada Seven of Swords. Manasuki mau bertanya dulu. Dia tuh kan dulu seorang laki-laki ya. Seperti apa ya? Lelaki yang pandai bermain pedang gitu. Dan pekerjaan dia adalah protection atau orang yang mengabdi atau menjaga, atau mungkin dia seorang penjaga gitu ya, entah menjaga orang, hartanya orang kaya atau apapun lah ya di masa lalu itu ya. Manasuki mau tanya, kenapa dia tidak menikah? Atau iya, kenapa dia tidak menikah? Ada kartu yang jatuh loh. Bentar. Ini kartu yang jatuh ya. Six of Swords. Oke. Kenapa kamu tidak menikah? Di sini ada Nine of Pentacles. Di sini ada The Moon. Aduh, nyambung nggak sih? The Moon. Aduh, nyambung nggak sih? Dia dipanggil siapa? The Moon kan? The Moon.
Ya, jadi cukup susah ini ya cara membacanya ya. Dia ini adalah orang yang suka jalan gitu, pelancong, karena dia kan ada seorang protection ya, seorang penjaga ya kan. Jadi dia tuh mengawal, hidupnya itu ada di jalan terus ya. Jadi dia selalu menjaga. Jadi gini, menjaga tuannya. Jadi kalau dia misalkan hampir ketemu orang perempuan, dia harus kecewa. Kenapa? Karena dia harus melanjutkan perjalanan lagi. Dia suka sama orang, dia harus meninggalkan lagi. Karena apa? Dia kecewa lagi gitu. Jadi selalu seperti itu. Ini ya perjalanannya ya, Six of Swords ini ya. Ya, ini kalau Luna Maya mendengarkan jangan marah ya sayang ya. Ini mudah-mudahan disonet dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Oke? Terus di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles itu adalah orang yang selalu bekerja. Jadi gini, dia tahu bahwa kehidupan dia itu bukan untuk stabil gitu loh. Bukan orang yang stay dan hidupnya itu stabil, bukan. Jadi dia itu punya keinginan. Dia punya seperti dream, ya. Dreamnya itu ada di pikiran alam bawah sadar dia. Nanti dia itu pengen hidup itu kayak stay aja, mencari uang dan buat keluarganya. Dan dia akan bekerja supaya dia punya banyak uang, supaya dia itu tidak seperti itu, tidak selalu ada di jalan hidupnya, ya. Nah di sini ada The Moon. The Moon itu kayaknya gini loh, dia itu merasa kayak selalu kecewa ketika dia ketemu sama orang wanita, dia mencintai, kemudian harus meninggalkan loh. Kalian ini nggak sih, ada hubungan nggak sih? Dia meninggalkan. Kalau masa yang sekarang, dia beberapa kali ditinggal ya. Sedih ya? Sedih loh, maksud itu kalau membaca past life orang itu kadang sedih, kadang menangis, selesainya menangis ya. Jadi past life-nya Luna Maya, dia itu sering dia ini kan orang baik ya. Dia orang baik, orang jujur. Dan dia ini kerjaannya itu mengawal uang. Nih, ada keluar nih uang nih. Ya. Uang banyak sekali. Nih, uang banyak sekali yang dia jaga. Ya, tapi dia nggak punya keinginan untuk membawa uang itu kabur. Nggak ada. Makanya dia kan a truth and fight. Dia itu orang yang benar gitu loh. Tapi dia merasa bersalah, dia selalu meninggalkan orang yang dia cintai. Itu pun sebenarnya bukan salah dia ya, karena kan dia harus ada di jalan gitu loh. Dan dia tuh berpikir gini, dia tuh merasa guilty gitu loh. Kalau aku ditinggalin gitu gimana? Nyambung nggak dengan kehidupan dia sekarang? Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa dia tidak menikah? Karena dia selalu ada di jalan. Ya, oke. Terus dia di sini itu terlalu sangat worry, orangnya stres. Nah, jadi gini, tadi kartu yang stres itu ternyata adalah dia itu stres mikirin bahwa aku ini nyakitin orang ya gitu. Aku tuh ninggalin si A, si B, si C, aku nyakitin orang. Padahal kan itu bukan kesalahan dia sebenarnya, karena dia memang adalah seorang pengabdi. Zaman dulu itu kan seorang pengabdi itu apa? Misalkan dia diperintah, kamu ini, dia menjaga harta tuannya, harus berantem, nanti dipindah lagi kayak gitu loh gambarannya orang di film-film yang dulu tuh gimana sih, dia menjaga dengan kereta kuda ya kan, terus dia membawa hartanya ke sana, dikirim ke sana, terus dia harus bertarung. Mungkin pada saat dia istirahat beberapa hari di sana, dia ketemu dengan orang yang dia cintai kayak gitu ya. Terus itu ada anaknya laki-laki loh, apa gitu anaknya ya, dari perempuan yang mungkin dia cintai. Apa itu anaknya dia ya? Coba ya, nonton anak tadi ya. Iya. Jadi ternyata Luna Maya di past life-nya punya anak satu laki-laki dari seorang wanita. Tapi dia nggak tahu gitu. Aduh sedih ya. Kartu stres ini. Kartunya stres. Jadi terjawab ya sekarang ya. Kenapa? Ini lesson learned ya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari past life-nya Luna ini adalah seseorang yang hidupnya itu dia merasa ada di belum stabil ya, dia merasa belum stabil dalam kehidupannya dulu, dan dia mempunyai banyak stres itu bisa rasa bersalah juga karena dia meninggalkan wanita-wanita yang dia cintai gitu. Karena misalkan dia ketemu di kota A, dia ketemu seseorang, akhirnya kan dia harus kembali ke tuannya untuk menjaga barang upeti atau apalah itu ya, dia harus kembali. Dan kan untuk kembali ke sana itu kan atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun, paham nggak?
Ya, itu zaman dulu, zaman kuda loh, zaman kereta kuda. Jangan disamakan dengan dunia sekarang ya, pakai pesawat, nggak ada kayak gitu. Surat aja nyampe nya dari Belanda ke Indonesia berapa? Mungkin 3 bulan. Pakai apa itu? Zaman dulu loh, lalu mungkin. Oke ya. Nah, ini ada hubungan masa lalunya dengan yang sekarang. Jadi ini Luna Maya, mungkin mendengar loh ya, Luna Maya. Kamu harus, misalkan ini tertarik dengan pas live kamu, dan mungkin ada sesuatu yang kamu rasakan. Mungkin pernah kamu bermimpi tentang seorang laki-laki yang membawa pedang, atau mungkin kayak dejavu ya, kadang kita tuh dejavu. Kok aku ngelihat laki-laki itu bawa pedang, kayaknya aku pernah kenal dia deh. Nah, dulu Manasuki kayak gitu, sebelum dibaca pas live-nya. Manasuki ini tergila-gila dengan seorang laki-laki yang aku nggak kenal, nggak tahu, dan wajahnya ganteng. Terus dia itu adalah seorang Indian yang native itu loh, American ya, native. Jadi penduduk asli orang Amerika itu kan sebenarnya orang Indian. Jadi aku tuh selalu suka kalau ngeliat Indian itu, aku kayak, ya ampun, ganteng banget sih aku. Aduh, kayaknya aku kenal deh dengan orang itu. Nggak tahunya itu pas live aku dulu, gitu. Nah, jadi namanya kalau ngelihat mungkin dejavu ke sana, doakan aja dia. Maksudnya gini, terima kasih ya. Kalau mungkin kamu pernah ada dalam kehidupan aku, masa laluku, kamu orang baik, kamu sudah cukup mengabdi dengan duniamu dulu. Sekarang kamu bebas, gitu sayang, caranya, ya. Karena kehidupan dia atau kehidupan Luna Maya dahulu ini stres, karena dia meninggalkan beberapa wanita yang dia cintai karena tugas, bukan karena dia jahat, enggak. Justru Luna Maya dulu adalah orang yang sangat baik. Dia seorang penjaga, dia seorang yang sangat mengabdi kepada tuannya, dan dia adalah seorang protection, dan dia itu sangat jujur banget. Dia tuh punya pikiran gini, nanti kalau aku punya kehidupan yang berbeda, aku mau jadi orang kaya, aku mau hidupku stabil, dan aku nggak akan pernah untuk menyakiti orang lain, nggak akan pernah menyakiti pasanganku. Tertarik nggak sih sama kehidupan Luna sekarang? Oke, jadi itu aja ya buat kalian yang mau reading tarot sama Manasuki. Kalau kalian mau pas live melihat kehidupan kalian dahulu, silakan. Buat kalian yang percaya aja. Nah, itu berbayar, dan Manasuki nggak bisa kayak misalkan kalian transfernya hari ini, Manasuki bacanya hari ini nggak bisa, sayang ya. Perlu 3 hari atau 5 hari, karena perlu banget untuk dicari tahu kenapanya gitu. Kalau ini kan mudah-mudahan ini resonate aja gitu. Tapi Luna Maya patut bangga loh ya, karena kehidupan masa lalunya adalah orang baik. Jiwanya memang orang yang jiwanya memang seorang pengabdi, seorang yang penuh dengan kasih sayang, seseorang yang maksudnya seorang yang tulus. Jadi untuk menjadi seorang protection, seorang pengabdi, ya, orang tersebut harus memiliki jiwa yang tulus, dan itu dimiliki oleh jiwa Luna yang dahulu. Aduh, suara aku bergetar-getar lagi. Oke, buat kalian yang mau reading pas live silakan, karena kalau kalian misalkan gini, aku kok punya trauma ini ya, tapi aku nggak tahu kenapa, dan udah ke dokter kemana-mana, silakan datang deh. Barangkali Manasuki bisa menyembuhkan fobia kalian atau trauma kalian. Itu aja ya. Finally begitu aja. Send love and light sama Manasuki di Thailand. Salam cahaya. I love you.